Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiono adalah guru di SMP Negeri 1 Ringenrejo, Kabupaten Kediri, ingin menyampaikan bahwa kita sebagai guru, sebagai orang tua harus bisa menerapkan merdeka belajar untuk putra-putri kita. Apa itu merdeka belajar untuk putra-putri kita? Merdeka belajar artinya kita mengajak mereka belajar sesuai dengan potensi, minat, dan bakat mereka, tanpa harus mereka itu merasa tertekan ataupun merasa stres ataupun merasa terabaikan. Kita berupaya untuk bisa menciptakan suatu lingkungan belajar di mana lingkungan belajar itu menarik bagi mereka sesuai dengan minat bakat mereka, sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Bagaimana bisa kita menciptakan suatu lingkungan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka? Kita harus bisa menghadirkan suatu framework atau ruang kerja belajar atau lingkungan belajar yang bisa menghandle 3 jenis gaya belajar. Di antaranya yang pertama adalah visual, yaitu siswa atau anak-anak yang cenderung belajar dari apa yang dilihatannya atau apa dari yang disaksikannya. Kemudian yang kedua itu adalah gaya belajar auditorial, yaitu gaya belajar di mana siswa akan belajar lebih optimal di saat dia mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, yaitu di mana dia akan belajar apabila dengan cara melakukannya secara langsung. 3 gaya belajar ini dimiliki oleh semua siswa. Itu mengenai gaya belajar. Kemudian mengenai bakat, setiap anak itu terlahir dengan unik. Dia bisa memiliki kecenderungan terhadap minat dan bakat yang berbeda-beda. Ada yang mengelompokkan bakat mereka ke dalam 8 bakat. Yang pertama itu adalah spasial visual, yaitu dia bakat. Misalkan dalam hal menggambar, menjadi arsitek, menjadi seniman, dia ahli di bidang spasial visual. Kemudian yang kedua itu adalah language atau linguistik. Itu dia memiliki kecenderungan untuk menyukai atau ahli di bidang bahasa, di dalam bahasa. Kemudian yang ketiga itu adalah interpersonal, di mana dia mempunyai bakat untuk melakukan introspeksi diri, untuk melakukan pengembangan diri terkait dengan pengolahan diri atau masing-masing pribadi. Misalkan dia bagus untuk menjadi motivator, menjadi guru, dan menjadi inspirator. Itu yang ketiga, bakat yang ketiga. Kemudian bakat yang keempat itu adalah musik. Bakat musik itu ada anak-anak tertentu, dia itu menyukai, menyenangi terhadap irama-irama, nada-nada terhadap musik. Terhadap anak yang seperti ini, kita bisa mengembangkan bakat mereka melalui kegiatan-kegiatan yang terkait dengan musik. Kemudian ada bakat natural. Bakat natural ini bisa tampak dari anak-anak yang dia itu menyukai terhadap hal-hal alam. Misalkan apa? Misalkan mengenai bercocok tanam. Bagaimana cara memelihara hewan? Bagaimana cara budidaya ini? Cara mengembangkan ini, alam ini bagaimana? Cara mengelola alam. Dia punya bakat seperti itu. Kita punya wadah untuk mereka untuk bisa mengembangkan bakat-bakat mereka. Itu natural. Kemudian selanjutnya adalah bakat body yang terkait dengan tubuh. Orang yang punya bakat terhadap body ini itu dikategorikan dia itu bisa atau menguasai atau menyukai hal-hal yang terkait dengan gerakan. Contohnya adalah atlet terkait dengan atletik, terkait dengan menari, seni tari. Kemudian ada juga tentang misalkan senam dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan tubuh. Dia punya keahlian terkait dengan gerakan-gerakan tubuh, itu body. Kemudian selanjutnya adalah intrapersonal. Ini adalah bakat anak di mana dia itu bisa memberi pengaruh kepada orang. Dia bisa jadi pemimpin, calon pemimpin. Bagaimana dia bisa mengorganisir orang-orang di sekitarnya, kemudian menggerakkan, kemudian
memobilisasi, dia itu punya keahlian seperti itu. Ya, punya kemampuan sosial yang bagus dalam hal seperti itu. Kita bisa mengembangkan bakat mereka. Itu yang terkait dengan intrapersonal. Kemudian yang terakhir itu adalah logic matematik. Ada anak-anak tertentu dia itu punya bakat untuk ahli di bidang logika dan matematika. Untuk anak yang seperti ini nanti bisa kita dalam matematika murni bisa, menjadi ilmuwan matematika bisa, masuk ke jurusan komputer bisa, ke programmer bisa, dan lain sebagainya. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar. Salam merdeka.